terkesan seperti mengolok-olok, karena ketika saya ingatkan baik-baik, saya yang diolok-olokkan sama orang yang katanya muhibbin habaib, yang katanya orang yang sering ikut dalam majelis ilmu. Berarti apa bedanya dong dengan saya yang tidak pernah belajar? Begitu saudara. Apa ini? Pelurumu sak kosong bal, Iqbal suka menghujat. Kalau pelurunya kosong, kita hantam dengan popor bang. Begitu dalam ilmu peperangan. Ya. Kalau otak si Fuad gimana? Berisi nggak? Kalau pingin lihat tesis, yang sekarang sudah menjadi testis, lihatlah kepala si Fuad. Kan gitu. Ini kan contoh. Gua lagi ngomong baik-baik, dimasukkan kata-kata yang seperti itu, ya gua respon dengan cara seperti itu. Masalah tesis ini sudah berakhir. Mubahalah sudah dilayangkan ke publik dan tidak ada efek apa-apa untuk habaib. Efeknya yang mubahalah itu gundul. Nah itu. Jadi orang-orang aneh di belakang mereka semua saudara. Ya, kalau framingan di publik, di YouTube, Kiai Nusantara. Kalau kita serang si Fuad, seolah-olah TIJ menyerang Kiai Nusantara, keturunan Wali Songo, keturunan Rasulullah. TIJ, untuk model odong-odong seperti itu, saudara, kalau cuman congor di YouTube, TIJ lebih bisa. Si Fuad, keturunan Rasulullah dari jalur DNA, saudara. Haplogrupnya O, tapi disembunyikan. Haplogrupnya O, tapi disembunyikan. Format awalnya, kalau memang habaib ini keturunan Rasulullah, seharusnya tes DNA dong. Minimal hasilnya J1, haplogrupnya. Kami keturunan Rasulullah katanya, haplogrupnya O. Terus, setelah haplogrupnya O, kami dari keturunan ibu. Gitu. Dari keturunan perempuan. Gitu. Terus bagaimana dengan habaib misalnya? Kan dari keturunan Sayyidah Fatimah. Tapi kan punya bapaknya, Sayyidina Ali. Lah, kan kalau keturunan dari ibu kan ada bapaknya juga. Masa nggak ada bapak? Dan saya di framing hari ini tidak percaya dengan Wali Songo, tidak percaya dengan adanya Wali Songo. Bukan. OTJ melawan keturunan Wali Songo jelas. Wali Songo jelas, yang nggak jelas yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo yang gue bilang. Ya. Yang ngaku-ngaku paham nggak yang ngaku-ngaku? Cuman ngaku-ngaku doang, tapi nggak ada bukti. Gitu, saudara. Format daripada ceramah Kiai Imad di awal, beliau mengatakan begini. Mungkin Imad masih ingat. Barang siapa atau siapapun yang mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah, wajib membuktikan, saudara. Kan bukan cuman Ba'alawi. Dari pihak yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo juga banyak mengaku cucu Nabi, kan secara tidak langsung. Wajib tes DNA dong. Terus habaib gimana TIJ? Perlu nggak tes DNA? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu TIJ? Udah ada hasil. Hasilnya kan Yahudi Askenazi, kata si Fuad. Berdasarkan apa? Berdasarkan statement dari Profesor Kucluk satu, Sugeng, yang satu lagi dari Fakih, Nur Fakih. Raden Temenggung KRT Fakih yang nama aslinya Fulus, entah Fulus entah Paulus, lupa saya. Skak Mat gitu, Mat skak. Mau main gimana lagi? Gua udah mau nih. Habib diam, Habib semua diam. Jangan buat konten bahas mereka lagi. Ceramah kalian. Ya, ceramah kalian. Antum semua ceramah aja, ceramah agama. Jangan halu.
Orang si Fuad biar TJ yang bereskan. Seperti janji saya di awal. Biar TJ yang bereskan mereka. Ya, di konten-konten bereskan. Oh TJ tapi ada Habib yang memalsukan makam. Apakah cuma dikontenin? Laporin dong. Oh ada Habib TJ, oknum Habib misalnya cabul. Laporin dong kasus pencabulannya. Tapi TJ Habib itu menjajah kita. Jangan mau dong jadi bangsa terjajah. Kenapa baru sekarang bangkit? Bertahun-tahun dijajah sama habaib kok baru sekarang bangkit. Kalian jangan mau dijajah. Di Aceh tidak ada satupun Habib yang berani menjajah. Kenapa? Karena kita nggak mau terjajah. Ya. Ada Habib datang ke Aceh, berani nggak jajah Aceh? Nggak berani. Kalian sendiri yang mau dijajah, Bib. Ini kepala saya pijak, Bib. Kita jangan salahkan orang ketika orang jajah kita. Kita mau dijajah. Buat cerita sejarah boleh nggak? Kira-kira rasis nggak kalau buat cerita sejarah? Tapi Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Aceh itu satu-satunya provinsi yang ada di negara Indonesia Raya Merdeka ini tidak pernah dijajah. Kira-kira berlebihan nggak kata-kata itu? Siapa bilang kan Belanda masuk? Itu perang, 65 tahun perang. Nggak mau dijajah. Pengkhianat juga banyak. Nggak tahan dengan peperangan, saudara. Jadi jangan kita salahkan orang lain. Kita rela dijajah sama orang apa yang ada kasih. Habis itu bangkit-bangkit. Ada Habib kasih ini, kasih cium tangan. Siapa yang nyuruh cium tangan? Coba kalau kalian nggak mau. Oh untuk adab, ya udah. Berarti harus ikhlas dong. Beliau guru ana, walaupun beliau Habib guru ana sowan, beliau udah tua, ana cium tangan. Ikhlas dong. Saudara. Ini udah kemana-mana. Apalagi si Fuad, koar-koar Habib Umar harus tes DNA. Siapa lu? Kalau kalian cari tahu mereka satu persatu, kalian pasti akan ngakak. Para habaib sudah tahu dari awal siapa mereka. Ya kan? Di awal diladenilah. Ini Habib udah. Bib, antum diam saja. Antum tenang saja. Sudah ada TIJ di sini. TIJ sudah ada di sini, Bib. Antum tenang saja. Komplotan si Fuad itu satu TIJ aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya, bukan takabur. Satu TIJ aja udah meresahkan. Berani nggak komplotan itu bahas gua, si Fuad siapa? Berani nggak? Enggak. Makin dibahas makin kacau, nggak dibahas pun kacau. Saya dari awal mengatakan, saya mendukung tesis Imaduddin Utsman. Tapi saya tidak mendukung Imaduddin. Diprotes sama robot-robot si Fuad. Diprotes. Kalau nggak dukung Kiai Imad, berarti ente gimana dong? Sedangkan di dalam Islam, kita mengikuti ajaran Islam. Berarti TJ nggak mengikuti Rasulullah. Kan si Fuad, si Imad bukan Rasulullah. Rasulullah di dalam Islam bagian daripada ideologi. Kalau nggak percaya kepada Rasulullah, gimana akidah kita, saudara? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan si Imad. Ya kan? Itu beda lagi, saudara. Saya ingat dari dulu si Arya sampai si Fuad, cara mainnya sama, rasis. Rasis, cuman nggak berani terang-terangan, pakai akun bodong, laskar-laskar perempuan-perempuan, mak-mak disuruh komen di channel TIJ. Kebanyakan mak-mak walaupun namanya berbatang. Itu adalah laskar perempuan, ada laskar laki-laki juga. Kita nggak mendukung yang namanya Sarah, itu nggak dukung kita. TIJ kok kenapa berbalik? Tanya si Fuad. TIJ penyusup kata dia. Kenapa bingung?
dengan statement mereka sendiri. Hah? Terus kohar-kohar mereka gini, TJ ini dibayar sama Habib. Udah satu. Kedua, TJ nyari duit di YouTube. Kalau gua sudah dibayar sama Habib, ngapain lagi cari duit di YouTube? Mending gua nikmati duit itu. Oh, tapi ya dari hasil bayaran itu makanya TJ seperti ini. TJ bukan seperti kalian yang gampang diukur dengan uang. Nah, gitu. Coba TJ aja satu orang nih, nggak usah habaib keturunan Yaman, imigran Yaman. TJ aja satu nih. Gua tantang nih, Laskar Nganu, Las NU punya si Fuad. Laskar sebelah, Laskar Sabilillah punya si Abbas Buntet. Bisa apa kalian? Selain kowar-kowar di medsos, bisa apa? Coba kalian bully TJ, report channel TJ. Bisa apa kalian? Apa ini? Aku bukan suruhan Fuad loh bang. Kamu kan cintaku, sayangku, kasihku. Aku kan nggak bilang kamu. Kok tiba-tiba kamu ngaku seperti itu? Gimana sih? Emak berdaster betul sekali. Kalau pakai kerudung kuning lain lagi urusan. Ada Habib, oknum Habib melakukan mesum misalnya. Kan oknumnya. Kenapa harus kita benci semuanya? Ada kiai misalnya mesum. Apakah kita harus membenci semua kiai? Enggak begitu, saudara. Mana main kayak gitu. Enggak main kayak gitu. Nggak ada otak gitu. Saya hanya bisa menyarankan, jangan sampailah gara-gara tesis bodong itu, ya, gara-gara oknum segelintir habaib, kita tidak pungkiri itu ada. Tolong, mari kita berdamai, supaya tercipta kedamaian di negeri kita ini, apalagi ini jelang pilpres. Ya, sesepuh dari kalangan kiai Nusantara bersuara dong. Sesepuh dari habaib kan sudah bersuara. Ya, ayo. Jangan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini. Abang ini masuk angin dari tadi prat-prat aja. Nah, yuk bersuara. Kiai Imad bisa didamaikan dengan habaib. Nah, kita enak itu. Masalah urusan cucu Nabi apa bukan, kalau Kiai Imad nggak percaya mereka cucu Nabi, ya udah. Ini sekarang juga nih ya bos. Masalah TIJ misalnya percaya bahwa habaib ini tersambung kepada Rasulullah, udah urusan saya. Gitu. Jangan paksakan orang untuk mengikuti hawa nafsumu, keinginanmu, atau cara pandangmu. Begitu saudara. Apalagi nafsu si Fuad jelas sekali, nampak sekali dia ingin merungkatkan Ba'alawi. Usir imigran-imigran Yaman. Kalau ada Habib yang datang ke Indonesia, jangan kasih panggung, jangan ceramah ini itu. Hah? Ya? Terus yang kita suruh ceramah siapa? Si pelanga-pelongo Fuad. Depan kawannya aja sendiri dia lututnya bergetar, biji pelernya hilang, apalagi di depan orang lain. Hah? Siapa? Si Ahong yang katanya ketemu dengan Nabiullah Khidir, yang masih geram kalau lihat souvenir berbentuk alat kelamin. Itu bukan editan, ngap. Banyak yang komen editan. Itu foto dia. Kita tahu itu souvenir, tapi nggak perlu berfoto juga sih. Gue itu sebagai laki-laki kalau lihat yang seperti itu, ini gue pribadi ya, gue agak sedikit risih. Masalah ada tradisi di sebuah tempat, gue tidak ngurus itu masalah tradisi mereka, gitu. Nggak gue hina juga. Ya, nggak pernah gue berfoto dengan benda-benda seperti itu. Di Rusia itu dibuat di taman kota lagi, warna hitam besar lagi. Bentuknya menyerupai punya gue misalnya, walaupun ukurannya nggak sama. Gue nggak berfoto di situ, malu. Bahkan bini gue yang ngakak pun gue bilang, sini-sini jangan situ.
Ya, jangan gitu, saudara. Ini ada komen nih. Tenang saja Bib, lanjutkan menghina Kiai Pribumi. TIJ siap dukung. Siapa Kiai Pribumi? Si Fuad, si Ahong. Sungguh kalian memfitnah Kiai Pribumi. Siapa lagi Kiai Pribumi? Si Fakih. Siapa? Tolong tulis namanya di sini. Biar ku print fotonya, ku tempel di dinding. Siapa nama Kiai Pribumi yang kalian maksud? Hah? Coba tulis namanya siapa, biar jelas. Jangan Kiai Pribumi, padahal mumi. Semua Kiai Pribumi bagi kalian. Dukun aja kalian panggil Gus. Kalian panggil Kiai, Abuya. Padahal cuma dukun settingan yang suka nipu orang dengan memindahkan penyakit kepada kambing, kepada kelapa. Ini bukan hal baru. Melawan odong-odong ini gua. Asal putih di kepala, asal ada sorban di kepala, walaupun imamah tempel, tetap ulama bagi kalian. TIJ pun dipermak jadi seperti wali, pun kalian panggil wali. Dan itu data. Tetangga gua datang ke Pulau Jawa, karena hidungnya mancung, kulitnya putih, berjambang. Dipanggil Habib, keenakan dia. Bib, kasih duit. Bib, kasih makan. Bib, dikasih oleh-oleh. Akhirnya keenakan dia. Gua mau nyamar dulu bang, kemana? Mau ke Jawa dulu. Di sana banyak santri-santri gua. Sejak kapan ente ngajar orang ngaji? Banyak santri. Si duit bang. Yang penting hidung mancung, jenggotan, kulit putih, seperti Arab. Udah. Itu bukan salah orang lain menjajah kalian saudara. Kalian menundukkan kepala kalian di bawah kaki orang lain. Jangan habis itu kau salahkan orang lain. Coba kalau ada Habib datang ke tempat kalian, biasa aja kalian. Kalau Habib yang udah tua cium tangan wajar lah. Ini masih sebaya kalian. Cium tangan, taruh kepala di kaki. Salah siapa? Hah? Orang yang awalnya nggak niat jajah, jadi menjajah kau. Belanda masuk ke Nusantara dulu bukan niat menjajah. Ketika diperlakukan seperti raja, mereka ketagihan. Mereka ketagihan. Makanya menghormati tamu boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Harus punya harga diri sebagai tuan rumah. Apalagi ngaku-ngaku tuan rumah, padahal bukan tuan rumah. Paham? Alhamdulillah. TJ bukan sadar, saudara. Gua kemarin nyamar. Nggak mungkin lah orang seperti gua menghina habaib. Gua kemarin ngelihat isu tesis itu, gua jadikan sebagai pelajaran untuk oknum-oknum Habib yang pernah berseteru dengan gua. Tetapi dalam hati gua nggak ada niat untuk menghina, untuk mencaci maki Habib, habaib. Kan gua sudah sering bilang formatnya. Kalau orang menuduh gua apa yang gua tidak lakuin, gua akan lakuin. Walaupun nanti ujung-ujungnya gua yang akan akhiri. Misalnya nih contoh nih, gua kasih tahu kalian nih. Gua dulu waktu masih remaja dituduh maling kelapa. Padahal gua nggak pernah maling. Orang kebun kakek gua luas. Nah, setelah gua diadili nih, ternyata gua tidak terbukti. Apa langkah gua lakuin setelah itu? Karena gua terlanjur dipermalukan, gua curi beneran. Gua suruh orang manjat kelapa itu, gua rontokin dari yang masih muda, yang udah tua, yang masih baru netas, rontokin semua. Nah, supaya nggak jadi fitnah dia, beneran berarti gua maling. Gua ambil kelapanya, gua jual. Habis itu gua bilang sama yang bersangkutan, kemarin gua nyuri kelapa kamu, kan kamu nuduh aku kemarin. Aku nggak ngelakuin, ini udah aku lakuin nih. Begitu juga kemarin, gua bermasalah dengan oknum Habib 5 orang. Dituduh gua menghina habaib. Artinya seluruh habaib gua hina. Gua viralkan lah tesis Imat. Gua viralkan tesis Imat. Gua mau lihat muka mereka kayak gimana. Ternyata bingung. Biar nggak jadi fitnah, gua lakuin. Untung yang satu lagi fitnah kepemilikan senjata api, lantas gua beli senjata api, enggak. Itu enggak ya. Enggak aman itu dibahas di sini. Nah, habis itu gue lihat nih. Habib kok nggak bisa bantah nih. Habib kok seperti lepas tangan nih. Yang kemarin kowar-kowar bela Habib kok malah
cenderung cengengesan nih oknum ya. Lah gue lihat udah kemana-mana nih. Udah usir imigran Yaman, usir pendatang Yaman, ini itu segala macam. Kemudian orang-orang yang pernah berkolaborasi dengan Belanda karena dia Habib, diputar balik sejarahnya. Gue nggak terima kalau itu. Misalnya Habib Utsman sebagai mufti Batavia, itu memang anteknya Belanda. Sejarah itu. Tapi kan nggak semua Habib seperti itu. Di Aceh banyak Habib yang jadi pejuang. Yang namanya sekarang sedang diusulkan ke pemerintah. Dan kita tahu siapa mereka. Yang dekat dengan Teguh Umar. Ada. Gitu. Kita harus objektif. Bukan, usir imigran Yaman. Mereka dulu kerjasama dengan antek Belanda. Pribumi itu lebih banyak jadi antek Belanda. Biar kalian tahu, saudara. Orang-orang dari keraton, dari kesultanan banyak. Dikasih lencana juga. Cuman nggak gua pasang. Fotonya nggak gua pasang. Di Aceh juga ada dikasih lencana. Pernah gua tunjukkan kan? Bergelar teku lagi. Gua objektif. Nggak dari keluarga gua, nggak dari orang Aceh gua nggak tunjukin. Gua tunjukin. Di Aceh juga banyak pengkhianat. Di masa perang Belanda. Karena perang nggak sanggup. 65 tahun. Ya. 65 tahun. Dan gua luruskan sedikit. Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Orang yang telah disucikan sebagai keluarga Rasulullah siapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan juga Sayyidina Husain. Kalau zuriyahnya belum disucikan, makanya jaga lisan. Ya, jaga akhlak untuk para habaib nih. Jadi nggak semua zuriyah Nabi itu sebagai ahlul bait, bukan. Walaupun TJ ini bukan santri, pahamlah sedikit masalah itu. Dengar-dengar, gue lagi nyangkul di sawah ada pengajian nih. Lagi nyangkul di sawah ada pengajian, gue denger nih. Oh begitu, ahlul bait ini gitu. Jangan pula siapapun kalian klaim sebagai ahlul bait orang yang sudah disucikan. Begitu saudara. Oh masalah TJ sekarang udah jadi pecinta bahar. Gua cinta sama kalian semua ya ikhwan. Mau si Fuad, mau si Bahar, mau semuanya. Gua tidak ada kebencian sama sekali dalam hati gua. Orang lain membenci gua silahkan. Silahkan. Ya. Itu saudara. Tapi hati-hati, framingan si Fuad ini ngeri sekali di belakang. Si Fuad, Imad masuk ke mereka. Awalnya nggak di komplotan mereka, Imad. Enggak. Kenapa saya pancing kemarin? Bung Lubis buat konten nih untuk Kiai Imad. Akhirnya buat tulisan untuk TIJ seolah-olah terkesan untuk berdamai dengan Fuad. Satu perjuangan lah. Gua nggak ada ikut perjuangan kalian. Perjuangan apa? Merungkatkan Ba'alawi. Gua nggak ikut itu. Gua dukung tesis di awal untuk memberikan pelajaran untuk oknum Habib. Gua mau lihat, mereka kan nanya data. Waktu gua nggak percaya kalau lu cucu Nabi nih. Cara mereka kayak gitu. Kasih pelajaran. Ini datanya. Diwakili oleh Imad. Gimana bantahnya? Nggak bisa mereka bantah. Gitu. Ya. Penipu di negeri ini cuman oknum habaib. Enggak. Iya, Bos. Kelompok si Fuad penipu juga tuh. Tanggal 7 kan. Si Fulus dibilang sama Kiai Nur Ihya, ya, ahli fikih katanya. Kan nipu itu. Jadi orang-orang yang dungu seperti robot-robot si Fuad, beneran ya Raden Temenggung Fakih itu adalah ahli fikih abad ini. Kan nipu itu. Nipu. Gua udah bilang dari awal, untuk menjadi penipu di negeri ini paling gampang balutlah dirimu dengan pakaian agama. Ketika kamu diserang oleh orang lain,
orang yang nyerang itu akan gampang di framing. Paham nggak? Nah, ketika gue bahas ini komplotan si Fuad, gue dituduh sebagai pembenci ulama Nusantara. Nah, nanti gue serang beneran, baru tahu rasa kau. Nah. Mana linknya? Gua mau naik sini kita debat. Ini live di YouTube, bukan live di StreamYard ataupun di apa di platform yang bisa naik live, Mbak. Mbak berbatang atau gimana nih? Nah, gitu. Jadi, tesis IMAT sudah rungkat. TJ belum rungkat, masih gerak-gerak. Nanti kita rungkatkan lagi, biar diam terus. Coba lihat muka-muka mereka sekarang. Coba lihat garang mereka sekarang. Mana ada lagi, saudara? Coba lihat garangnya mereka sekarang. Katanya Kiai Nusantara, cucu Wali Songo, cucu Nabi asli, pejuang Nusantara. Cuman laku sekelas kampungnya sendiri, kecamatan aja nggak laku. Pleret. Parah ente. Ya. Saya mau tanya gimana kabar anakmu yang difabel? Anakmu difabel, anakku enggak. Gimana sih kalian? Kalian bilang TIJ itu enggak punya istri. Masih lajang. Ya iya, gua masih lajang. Terus si Fuad istrinya 4, TJ kalah sama Fuad. Gimana gua punya anak, istri aja belum? Ada nggak nih Ciwi yang mau jadi istri gua nih? Mumpung lagi buka pendaftaran nih. Memang otak-otak robot si Fuad kagak jalan. Fuad mau nggak si Ishak jadi anak tiri gua? Tapi jangan berantem-berantem ya. Anak tiri gua gahar-gahar. Tenang saja, Bib. Ya, untuk para habaib tenang saja. Sudah ada TIJ di sini, Bib. Tenang saja pokoknya. Tenang saja. Jangan bersuara lagi, jangan roasting-roasting si Fuad dan komplotannya. Cukup TIJ sendiri. Nah, paling nanti Bung Lubis. Ya, tenang. Untuk pada para habaib semuanya, saya informasikan jangan dilawan-lawan, jangan di framing-framing mereka. Cukup saya yang mainkan komplotan botak ini. Nanti ujung-ujungnya kepala si Fuad sama kepala si Paki, gitu, ribut mereka nanti. Nah, ada caranya nanti. Dalam Ventador 007, jangan dibahas mereka, antum buat konten lain aja. Komplotan si Fuad ini mainan baru yang paling keren buat saya. Nah, ibarat kata mainan putar, tret diputar. Nanti kalau putarannya sudah habis, diam sendiri. Sekarang mutar-mutar kayak oman nyamuk. Mutar-mutar kayak oman nyamuk, gonta-ganti leluhur mereka. Ini leluhur kita siapa lagi nih? Ini kemarin leluhur ini nggak laku. Ini leluhur mana lagi nih? Ini lagi dibicarakan di belakang. Mereka mau ganti leluhur lagi nanti. Begitu sudah tahu haplogrupnya O, leluhurnya ganti lagi nanti. Ini leluhurnya Wali Songo kan haplogrupnya J. Kita putar. Kalau ini kita dari keluarga ibu, udah haplogrup O. Ternyata dibantah lagi begini. Nanti ganti leluhur aja lah. Cheng Ho gitu. Oh, Cheng Ho nggak masuk juga nanti. Bingung mereka, udah. Gitu aja. Pokoknya untuk para habaib semua tenang saja. Sudah ada saya di sini, Bib. Tenang saja. Sudah ada saya di sini. Ya. Para habaib tenang saja. TIJ sudah ada di sini, Bib. Tuh.
Udah ku jewer sana, ku jewer sini, ku bentuk kepala Imat sama kepala Fuad, nanti udah diem mereka udah. Ya? Enggak dapat apa-apa mereka pemilu kali ini, enggak dapat apa-apa. Zong. Zong. Niat kemarin isu nasab ini akan diangkat sampai pemilu segala macam ya kan. Tapi ada tujuan lain. Selain pemilu juga ada lain. Pamor lah, pamor. Nah, ternyata humor, saudara, bukan pamor yang mereka dapat. Tak cukup. Eneng nganu, ngasu, Bib, ngasu mereka, ngasu kabeh, ngasu. Ngasu. Ngaku cucu. Padahal ngasu. Nganu palsu. Tenang saja, Bib. Tenang saja. Sudah ada TIJ di sini, Bib. Diam, jangan dobol lagi ya untuk oknum-oknum nih. Ya, antum yang dobol yang kena, Habib-habib yang lain. Yang sudah tiada pun kena. Jangan ajarkan ilmu, jangan ajarkan halu. Mimpi-mimpi stop dulu, cerita nanti kalau lagi duduk sendiri, lagi makan nasi kebuli, bahas masalah mimpi. Jangan terlalu berlebihan. Ya, untuk para habaib semua tenang saja. Sudah ada TIJ di sini, Bib. Tenang saja. Pokoknya laskar apa? Laskar sebelah, laskar apa itu namanya? Laskar Sabilillah. Ya. Laskar Nganu. Las NU. Udah, kalau kalian memang punya biji peler, coba kalian hadapi TIJ. Kayak mana cara kalian hadapi? Medsos, kirim orang ke Aceh, atau laskar kalian di Aceh, gimana? Punya peler kalian? Hah? Laskar Sabilillah, ikhwan. Intinya, tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani hanyalah tesis si Gus Fuad sekarang. Selebih itu tidak ada. Menyampah, saudara. Sudah lari ke rasis, sudah lari ke mimpi, sudah lari ke halu, sudah lari ke nafsu. Udah. Gitu. Oh, saya cucu Nabi asli. Tes DNA. Kitab sejaman, Gus. Kitab sejaman mana? Tes DNA gimana? Oh, tapi Wali Songo jelas itu cucu Nabi. Yang kuatannya bukan Wali Songonya. Si Fuad Pleret kan bukan Wali Songo. Wali robot. Tes DNA. Nah. Oh, TJ kalau nggak percaya Gus Fuad itu cucu asli. Kenapa nggak datang aja ke rumahnya tabayun? Kenapa kalian nggak tabayun ke kantor Robitoh Alawiyah? Hah? Kenapa? Bukan untuk kalian diakui oleh Robitoh, bukan. Tapi untuk kalian tidak mengakui Robitoh sebagai cucu Nabi, maksudnya. Nanti ngapain pula gua ke Robitoh? Kan gua nggak pingin punya buku nasab dari Robitoh. Bukan itu. Untuk mengatakan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kan pribumi yang punya tanah. Mereka kan imigran Yaman yang cuma numpang di tanah bapak moyang si Fuad. Ya kan? Masa pribumi takut sama pendatang? Kan lucu. Masa PS takut sama pendatang? Pemuda setempat takut sama pendatang? Berarti banci dong. Hah? Katanya pribumi. Datuk dia yang berjuang. Nusantara ini keluar dari burit mak si Fuad. Ya kan? Masa takut? Fuad datanglah ke Robitoh. Hei Robitoh, kalian imigran Yaman. Kalian adalah Ba'alawi, Yahudi Askenazi. Minggat kalian dari bumi pertiwi. Bumi yang lahir dari burit mama saya. Tolong. Come on. Apalagi ini. Biar TIJ tahu, ditunggu di Medan. Sembagus Fuad nanti ada
Rihlah di Medan. Apain Medan Aceh? Aceh. Gua bukan tinggal di Medan, tinggal di Aceh, bro. Rohingya aja berani datang ke Aceh. Masa pribumi kagak berani? Imigran aja berani datang ke Aceh. Pakai perahu bocor. Ini sama-sama perahu bocor. Masa nggak berani ke Aceh? Dikasih makan, dikasih minum. Jangan dibuang ke laut ya. Aduh, katanya pribumi. Imigran aja berani datang ke Aceh dari 2015. Ngasu tenan, ngasu. Katanya pribumi yang punya tanah ini akan mengusir imigran Yaman. Ba'alawi akan diusir oleh si Fuad dengan membawa mandau. Mandau aja gondrong. Nggak malu kau sama mandau? Hah? Tapi sudah masuk itu. Mandau aja gondrong. Barusan sudah masuk. Masa lu botak? Nganu. Si Fuad cucu Nabi asli, Habaib bukan. Siapa nih framing-framing Habaib cucu asli? Bukan. Yang asli si Fuad. Lihat mukanya Arab. Hah? Iya. Fuad itu yang asli. Yang lain palsu semua. Si Pakih. Walaupun nama aslinya Fulus. Otaknya bulus. Cucu Nabi asli. Haplogrup O. Kan dari keluarga ibu. Terus Habaib kan keturunan Sayyidina Ali. Iya, tapi kan yang tersambung ke Rasulullah lewat Sayyidah Fatimah. Kan keluarga ibu juga, gimana tuh? Ya ampun, saudara. Tapi setidaknya kan J1. Lah, tapi kalian ngakunya cucu Nabi. Kok haplogrupnya O? Walaupun haplogrup O, yang penting cucu Nabi. Nah, itu gua nggak main itu. Oh, nggak main itu. Itu banyak kali cengkone itu. Ya. Walaupun kami cucu Nabi. Nah, itu. Kan kami dari keluarga ibu. Nah, itu lagi. Saking bahlulnya kalian dan juga pengikut kalian semuanya. Nah, udah tes DNA kalian semua. Pertama yang harus dilakukan oleh kroco-kroco si Fuad dan juga si Imat. Yang pertama tes urin kalian. Kedua tes kejiwaan. Yang ketiga tes DNA. Untuk tesis sudah jadi tes juga, testis. Biji peler. Kalian tahu testis? Nggak tahu biji peler? Itu bahasa Inggris, saya Inggriskan biar sopan. Biji peler. Bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Yang nggak boleh bahasa Arab ya. Jadi kalau kalian sholat itu nggak pakai bahasa Arab ya. Nah, itulah sesat. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu kalian sholat. Kan kata kalian di mana-mana bahasa Arab. Kan? Apalagi si AWK, si anjing peliharaan si Fuad. Yang botak setengah matang, ntar lagi botak beneran dia, full. Gua cek tulisan-tulisan dia ini kok bukan muslim ya kelihatannya ya. Hah? Apalagi kalau kalian datang ke Aceh, di mana-mana bahasa Arab, tulisan Arab. Nama-nama orang tuh banyakkan nama Arab. Usir dong. Ayo dong usir. Usir TIJ dong. Ayo dong usir. Nggak tahu sekali pingin diusir sama si Fuad. Usir dong. Ayo dong usir. Bip. Tenang. Tenang, Bip. Sudah ada TIJ di sini, Bip. Nanti kita bajak kapal Rohingya, kita pulang ke negeri asal leluhur kita. Ntar kalau si Fuad berani ngusir, tapi kalau nggak berani ngusir nggak usah kita. Kalau si Fuad dan kroco-kroconya berani ngusir kita akan kabur. Saya yang akan menjadi nahkoda. Saya akan pulang ke Amerika karena leluhur saya dari sana, Bip. Saya keturunan dari suku asli Amerika, namanya Apache. Saya dari suku Apache. Dulu datuk saya dari Asia.
hijrah ke Amerika sana. Kemudian diusir oleh orang Eropa buangan. Ya, nanti saya antar dulu Habib ke Yaman, ke Tarim, ke Hadramaut. Nanti saya pulang langsung ke Amerika. Tenang aja, Bib. Tenang. Kita bajak nanti kapal Rohingya yang nengkreng di pelabuhan di Aceh. Tenang aja, Bib. Tenang aja. Masya Allah. Untuk para habaib semuanya, tenang. Sudah ada TIJ di sini, Bib. Tenang saja. Apa ce Sunda dong? Boleh juga. Itu ce Sunda lain lagi. Masya Allah, ada sahib anak nih. Aventador 007, Fuad sama Fulus gimana? Fuad sama Fulus sama-sama bulus, Bib. Tapi rakus. Sesama mereka saling tikung tuh. Apalagi ada apa ya? Ada perempuan satu di situ, Bib. Oh. Pokoknya ada perempuan satu di situ. Gua nunggu nih. Nunggu Imad datang ke kantor Robitoh buat musir kan pribumi. Belum lagi. Belum print. Ahong. Yang kau print Boneka itu kasih. menteri itu. Temanmu yang perempuan itu, dia doyan tuh. Dia pakai itu juga. Itu kan lebih keras itu. Cuman nggak ada sensasi gerigi ya. Bisa disarungkan nanti, kasih ke dia. Itu yang kau pegang dua itu, Ahong. Kau kasih itu. Itu ada yang doyan tuh lihat itu. Makanya gua up. Ya. Iya, biar bikin dia ketar-ketir. Kasih itu, Ahong. Sempat dibeli nggak? Itu asbak atau apa itu? Kasih itu. Penuhi gudang sebenarnya. Diukir dulu, nggak usah ada sarungnya sekarang. Sama dia udah ada sarungnya. Nah, itu kan gini-gini. Kalau yang ini enggak. Itu kalau kita perhatiin dengan seksama, kepalanya itu kayak kepala si Fuad sama si Ishak. Nah, cuman gua nggak tega ngeditnya, kasihan. Itu bukan editan, saudara. Itu dari Facebooknya si Abdul Muthalib atau si Gus Ahong itu. Sampai mau ngences gua. Kok bisa pas ya, Hong ya? Dua kepala botak. Kamu suka ya sama kepala botak? Jangan-jangan kamu dukung si Fuad karena kepalanya botak. Kamu kalau lihat kepala botak, nganu gitu, gemas gitu. Tapi itu kan cuman sepenit. Jangan dipoto bareng lah hal yang seperti itu. Kalau seorang Gus, ulama Nusantara kok fotonya sama begituan kan aneh, saudara. Apalagi dibeberkan ke publik. Kalau nggak dibeberkan ke publik, TIJ gimana dapatnya, saudara? Kan karena ada di publik. Ya. Nggak ada cemen semua tuh. Pokoknya untuk pecinta Habib, untuk habaib sendiri, nggak usah bahas mereka. Cukup TIJ aja. Gua udah punya bahan konten nih. Ana sudah punya bahan konten yang sangat seru nih 1 tahun ke depan kalau umur masih mendukung. Ya, untuk 1 tahun ke depan nih mereka nih si botak-botak ini gue licinkan nih. Ya. Apa nih komen? TIJ seru, betul. Saling tunggu Februari, sama-sama mengeluarkan nuklir nih. Nggak perlu lagi nunggu untuk komplotan si Fuad. Belum pun nuklir, sudah dikencingi sama TIJ aja ketar-ketir. Apalagi nuklir. Ini kan dikencingin sama TIJ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang katanya dapat perintah langsung dari Rasulullah, dapat perintah langsung dari Nabi Khidir. Backingan nggak nanggung-nanggung, saudara. Sama wali ini, sama sunan ini, dapat mimpi begini. Nanti kalau mimpi sunan lagi tanya ya, TIJ siapa? Tanya aja gitu. Kalau ada mimpi, kalau enggak jangan.
Ya, iblis pun enggan sama gua. Apalagi kalian masih semi iblis. Makanya orang yang nggak takut sama apapun, dia nggak akan maju seperti gua. Gua dibilang ada hantu, ada ini, ada itu. Gua datangi itu, penasaran gua. Gua jadikan itu sebagai alat. Yang bodoh ya kalian sendiri. Ngaku pribumi pinter begini, begitu. Ada rumah nih, ada hantunya, ada penghuni bekas orang bunuh diri. Itu gua incar tuh rumah. Misalnya gua mau bikin sekretariat, mau bikin kantor untuk organisasi gua tuh. Gua nyari itu yang rumah ada hantunya. Rumahnya besar, sewanya murah. Gitu. Daripada nyari yang mahal ya kan, nggak ada hantunya, gua nyari yang ada hantunya murah. Kenapa? Karena goblok. Semalam kan ada kerasa kerusuk di atas genteng. Suaranya gimana? Begini. Kayak ada bawa sapu. Oh itu musang dalam hati gua. Oh itu hantu gua bilang lagi. Itu ngeri hantu, itu nenek sihir itu bawa sapu gua bilang. Berapa? Sebenarnya ini harga sewanya 20 juta bang. Tapi karena ada hantunya kalau abang berani ambil aja 3 juta 2 tahun. Bawa kunci sini. Jadi. Deal ya. Nah, buat surat. Biar udah gua bersihin nanti. Gak diambil balik. Apalagi model seperti itu. Dulu di tempatku itu banyak orang pemuja hantu belau itu. Jadi gua ditakut-takutin sama tetangga gua gini. Lu kalau naik ke atas itunya, kalau naik ke atas itu jangan kencing sembarangan. Di situ ada sajian dukun katanya. Ini bukan sajian agama lain ya, bukan. Tahu kita di Aceh di sini memang mayoritasnya muslim. Itu ada sajian dukun katanya. Ada apa aja sajian itu apa sih? Sajian itu temalang yang dibuat dari pelepah pinang. Kemudian ditaruh kopi, ditaruh ayam, ditaruh nasi ketan. Pokoknya macam-macam lah. Wow, makanan nih kupikir kan. Tapi jangan kencing sembarangan katanya. Nanti otongmu gede, ditakut-takutin. Ku datangilah tempat itu, ku makan semua masih baru, habis itu ku kencingin saudara. Kencingin. Jadi jangan heran. Kalau kalian nanya-nanya obat otong yang bisa membesarkan, kencingin tuh. Sajian dukun ya, jangan agama orang. Dukun-dukun dobol suka nipu orang. Ilmu hitam, kencingin tuh besar otong kalian tuh. Gua udah buktiin. Sejengkal 3 jari nggak sih kepala? Ada formatnya. Kalau laki-laki yang sering ngomong otongnya gede di depan publik, pasti dia kecil punyanya. Makanya jangan ngomong itu depan publik. Ada disclaimer-nya. Ya. Nah, kenapa gua suka bicara soal otong? Ya, gua selalu ingat Fuad. Nah, kalau penasaran lihat aja kepala Fuad kayak gitu, cuman lebih simetris. Kan susah ngebayanginnya, nggak ada sketsa misalnya. Ini gimana otong TIJ bentuknya ya? Sketsanya kan nggak ada. Lihat aja kepala si Fuad, kayak gitulah formatnya, cuman lebih simetris. Gitu saudara. Gitu. Oh TIJ ente jangan menghina seperti itu. Selama ini yang dibuat oleh si Fuad gitu pujian gitu. Gini-gini TIJ nggak rasis. Sekarang gua lagi difitnah, lagi digoreng. Tapi nggak apa-apa, nggak mempan. Digoreng gua pembenci Jawa, Aceh itu benci sama Jawa. Gara-gara kejadian masa lalu, banyak londo-londo ireng yang membunuh masyarakat Aceh. Itu sejarah. Nah, dan waktu itu kita belum jadi Indonesia. Sejarah itu. Hah? Dulu ketika Belanda datang ke Aceh itu jadi musuh bebuyutan. Sekarang kan sudah jadi sejarah. Tinggal sejarah. Mau mereka londo, mau apapun. Kan sudah jadi sejarah. Berapa banyak warga negara Indonesia yang kerja di Belanda sana. Yang tinggal di Belanda sana sekarang. Sejarah. Itu saudara. Ketika gua angkat sejarah. Misalnya dulu Londo Ireng datang banyak-banyak untuk bergabung dengan pasukan Marsose. Pasukan Marsose itu adalah buatan pribumi yang diusulkan oleh pribumi. Pasukan Bumi Putra yang tergabung untuk membantai pejuang Aceh dan keluarganya. Itu sejarah, saudara. Jadi mau kalian goreng rasis nggak mampu. Sekelas si Arya aja ngegoreng rasis gua dulu nggak mampu. Sampai dia ngegoreng bukan cuman gua doang. Orang Aceh itu karakternya katanya apa? Radikal. Betul.
Yang memang seperti itu. Kalau TJ karakternya gimana? Radikal nggak? Radikal gua. Gua nggak mau dijajah sama siapapun. Kenapa? Kalau kamu membiarkan dirimu dijajah, kamu orang yang tidak merdeka. Percuma kowar-kowar sebagai bangsa yang merdeka, saudara. Ada Habib yang datang, oknum Habib mau menipu. Jangan mau ditipu. Kalau kamu ketipu berarti kamu goblok. Kami orang Jawa selalu dukung Bang TJ. Terima kasih, dukung kebenaran, bukan saya Bang. Mas, bukan. Selama ini kalian mau jadi budak. Kemudian menyalahkan orang lain memperbudakmu. Hah? Itu aneh. Orang lain yang disalahkan. Ada orang memperbudakmu, kenapa mau jadi budak? Berontaklah, lawanlah. Oh, kalau dilawan nanti jadi pemberontak. Nah, lebih baik jadi pemberontak daripada jadi budak. Itu yang dilakukan di masa Orde Baru di Aceh. Daripada kita dibunuh sia-sia, mending angkat senjata dulu. Sejarah konflik Aceh. Ketika melihat keluarga kita diperlakukan seperti binatang, diperkosa, dibunuh, disiksa, angkat senjata supaya tidak jadi budak. Terus kalau datang orang